Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rohmatika dari kelas 2F. Di video ini saya akan membahas tentang Sciences of the Quran, yang bahasa Indonesianya yaitu artinya ilmu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, sebuah kitab yang diyakini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Banyak cara yang digunakan oleh manusia untuk memahami kitab ini. Beberapa mencoba memahaminya dari pintu hukum, ilmu alam, ilmu sosial, dan sebagainya. Cara untuk memahami Al-Quran dari perspektif linguistik memiliki keunikan yang tidak dimiliki disiplin lain dalam upaya yang sama. Dengan memahami Al-Quran dari perspektif linguistik, diperoleh integritas wacana Al-Quran yang lebih komprehensif. Analisis wacana adalah metode yang digunakan untuk memahami perspektif linguistik Al-Quran. Berbagai alat dalam bidang analisis wacana terlibat dalam upaya pemahaman ini. Secara garis besar, perangkat dibagi menjadi dua, yaitu teks Al-Quran itu sendiri dan konteks yang melekat. Teks Al-Quran melibatkan penguasaan bahasa Arab, sistematika Al-Quran yang tidak sistematis, dan tahfidzul Quran. Konteks yang melekat dalam teks-teks Al-Quran dapat disebutkan, misalnya asbabun nuzul, prinsip analogi, referensi dan inferensi wacana, dan koherensi. Etimologi Al-Quran ditinjau dari segi kebahasaan. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda, masdar, dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah, yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti, amalkan bacaannya. Terminologi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Allah telah berfirman tentang berbagai definisi Al-Quran, serta dapat penegasan bahwa tiada yang mengingkari Al-Quran selain golongan yang celaka. Mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun hal demikian tidak tertulis secara langsung di Al-Quran. Para ahli tafsir memiliki definisi tersendiri tentang Al-Quran, semisal Dr. Subhi Saleh yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah. Adapun Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah
dan ditutup dengan surat An-Nas. Dengan definisi tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai hadis qudsi, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa alaihi salam, atau kitab Injil yang diturunkan kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Al-Quran turun dengan bahasa Arab dikarenakan Rasulullah SAW dan para mukhatab audien pertamanya menggunakan bahasa tersebut. Nantinya akan timbul pertanyaan jika tidak berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran turun dengan bahasa lain, padahal para mukhatab awalnya berbahasa Arab? Al-Quran dalam ayat Fussilat ayat ke-44 menyatakan, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Oleh karena itu, kondisi alamiah dan normallah yang menentukan Al-Quran dengan bahasa Arab. Di samping itu, dengan merujuk kepada sebagian ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mendapati sisi-sisi lain dari turunnya kitab mulia ini dengan bahasa Arab. Berikut sisi-sisi tersebut. 1. Bahasa Arab merupakan faktor penting dalam rangka diterimanya Al-Quran oleh bangsa Arab saat itu. Allah berfirman, dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia Rasul membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka orang-orang Arab tidak akan beriman kepadanya. Quran Surat Syu'ara ayat 198-199. Dan wajar sekali jika agama Islam ingin tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka bangsa Arab yang hidup di kawasan tempat Rasul diutus harus menerimanya, dan dari para mukmin inilah agama itu tersebar ke seluruh dunia. Kedua, bahasa daerah atau bahasa lokal itu lebih berpengaruh daripada bahasa lain. Allah berfirman, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Ketiga, tantangan Al-Quran yang ditujukan kepada para pengingkarnya menuntut risalah ini dituang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh para mukhatab pertamanya. Allah berfirman, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Atau dalam surah Yunus disebutkan, atau patutkah mereka yang mengatakan Muhammad membuatnya? Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Quran Surat Yunus ayat 38. Kenapa Al-Quran harus dibaca dengan teks Arabnya? Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kita bisa merenungkan dan berpikir seperti dalam surat Yusuf. Akan tetapi, apakah jika kita membacanya langsung dengan selain bahasa Arab, seperti dengan bahasa Indonesia contohnya,
apakah kita tidak bisa merenungkan dan berpikir di dalamnya? Pada dasarnya, membaca Al-Quran plus terjemahannya bukan hanya tidak bermasalah, tapi justru dia memiliki hal-hal positif dan baik. Karena ketika manusia memahami arti Al-Quran dengan baik, sehingga dia lebih banyak memahami dan nantinya akan mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan hal yang sangat baik dan bernilai sekali. Dan tujuan utama turunnya Al-Quran adalah untuk itu, yaitu agar dengan membaca Al-Quran, manusia bisa menyelami maknanya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukankah kitab yang hanya ditaruh di laci dan di rak buku saja, atau hanya sekedar dibaca saja atau dilombakan, tetapi Al-Quran adalah kitab hidayah dan program kehidupan yang baik. Dan tujuan ini akan bisa terwujud jika manusia memahami arti dan tafsir ayat-ayat tersebut, entah dengan sambil membaca terjemahannya dari bahasa lain atau dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, seperti yang telah banyak dianjurkan dalam riwayat. Anjuran dan penekanan agar kita membaca Al-Quran dengan teks Arabnya, dikarenakan beberapa dalil berikut ini. Pertama, menciptakan bahasa tunggal di antara semua umat Islam dan mempermudah terciptanya persatuan dan kesatuan. Kedua, ruh dan isi setiap pesan tentunya lebih dalam dan tepat jika dipahami dari bahasa aslinya, bukan dari bahasa-bahasa terjemahannya. Kita mengetahui bahwa Al-Quran memiliki kandungan-kandungan yang luar biasa tinggi dan dalam yang sulit untuk diterjemahkan secara detail dan lengkap oleh bahasa apapun. Ketiga, Al-Quran selain memiliki kandungan dan misi-misi, dia juga memiliki kelembutan dan poin-poin sastra yang sangat luar biasa, di mana sebagian mukjizat Al-Quran tidak bisa kita tangkap melalui terjemahannya. Keempat, motivasi dan dorongan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang dibawa langsung oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Hal ini merupakan salah satu cara dan trik cerdas untuk menjaga Al-Quran dari tahrif dan perubahan. Ketika sebuah pembahasan dibaca secara serempak dan sama, maka perubahan dan tahrif sekecil apapun akan cepat diketahui. Kita sudah menemukannya dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin begitu sensitif terhadap perubahan tempat atau penghapusan satu huruf seperti waw. Bahasa Arab sesuai penuturan dan beberapa riwayat adalah bahasa terbaik, dan dia adalah bahasa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu-satunya kitab yang lafaznya memiliki mukjizat. Untuk membuktikan keunggulan dan keutamaan bahasa Arab ini, cukuplah kita membawakan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh para nabi itu semuanya berupa bahasa Arab, dan mereka para nabi yang menerjemahkan wahyu tersebut kepada kaum mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Di dalam riwayat yang serupa juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan sebuah kitab dan juga wahyu kecuali dengan bahasa Arab. Hanya di telinga para nabi terdengar dan ditangkap dengan bahasa kaumnya. Akan tetapi, wahyu Al-Quran diterima oleh telinga Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, pastilah pemilihan bahasa ini sebagai bahasa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan keunggulan dan komplitnya bahasa ini dari bahasa-bahasa yang lainnya. Keunggulan lain bahasa Arab
adalah dalam ungkapan yang sangat pendek, bisa memuat arti-arti yang begitu banyak yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang lafaz-lafaznya memiliki kemampuan untuk memantulkan arti-arti yang luas, yang menjadi salah satu dimensi mukjizat abadi Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.